Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa bersama-sama mengerjakan tugas kelompok 3 tentang akuntabel. Nah, saya sebagai ketua Sulestianingsi MPD, kemudian ada Bapak Arif Dwinanto SSI MPD, kemudian terakhir Bu Aina Nurdianti MPD. Dan yang saya hormati Bapak Coach Jumail SPD MSI. Terima kasih atas kesempatannya telah mempertemukan kami untuk mengerjakan tugas kelompok 3 di agenda 2 ini. Baik, kita akan memulai saja diskusinya pada malam hari ini. Oke, udah kelihatan Bu untuk Google Docs-nya? Sudah. Oke, silakan dibahas. Oke, yang ini kan lebih kepada kalau yang di tugas 1 itu kan ada video, kalau yang ini lebih kepada kita mendiskusikan tentang analisis bersama terkait accountable dan responsibility. Kalau yang di poin nomor A ini. Nah, bagaimana sih penyelenggaraan pemerintahan yang dengan istilah kata responsibility dan accountable itu kemudian arti dan maknanya yang berbeda. Nah, pendapat teman-teman itu seperti apa? Oke, dari saya dulu ya. Mungkin nanti habis ini juga bisa kita, kan ini hanya ada 3 poin, jadi nanti bisa kita berbagi aja ya. Tapi kita bahas dulu Nanti poin-poinnya. kita bagi aja. Oke, siap. Cuman diskusi ringan aja dulu kita. Ini di sini kan hanya ditanyakan apa yang membedakan antara responsibilitas dan juga akuntabilitas dilihat dari pengertiannya. Ini kita cari pemahaman yang sama dulu di sini. Apa kita jelaskan dulu apa itu akuntabel dan responsibilitas atau langsung kita tuliskan yang membedakan antara kedua itu kira-kira? Uraikan aja, Pak. Berarti langsung diuraikan dulu ya, kita uraikan dulu apa itu Nanti akuntabel kita dan juga uraikan aja ini pendapat. responsibilitas. Oke, ini kalau di sini responsibilitas itu kalau kita lihat dari modul adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Nah, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Ini coba saya masukkan di sini dulu. Jadi ini pengertian responsibilitas dan juga akuntabilitas sesuai dengan modul. Nah, ini saya ambilnya dari modul akuntabel ya, yang materi MOC kemarin. Nah, di sini jadi perbedaannya itu bisa dilihat bahwa ternyata akuntabel itu menekankan kepemilikan tunggal. Jadi akuntabel itu hanya dimiliki oleh satu orang saja, satu individu atas tindakan atau keputusan untuk tugas tersebut. Jadi satu tugas itu hanya dan harus bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Sedangkan kalau responsibilitas adalah tugas yang diberikan kepada seseorang oleh orang lain di otoritas yang lebih tinggi. Jadi orang yang memberikan tugas ke kita itu adalah pemimpin kita. Jadi selain itu responsibilitas dapat dibagi dengan orang lain, sedangkan akuntabilitas tidak bisa. Jadi itu yang membedakan. Jadi yang membedakan ternyata akuntabilitas itu tugas yang hanya dimiliki oleh kita sendiri dan kita berkewajiban untuk menyelesaikannya sendiri. Sedangkan responsibilitas itu adalah tugas yang diberikan oleh otoritas tertinggi dan dapat kita bagikan dengan orang lain. Jadi bisa sharing tugas ya. Intinya seperti itu untuk pembedanya. Oke, nyambung ya Pak ya, menanggapi Pak. Iya. Berarti di sini titik perbedaan mendasarnya adalah di responsibilitas itu di moral individu, dan kalau akuntabilitas itu ada di dalamnya pertanggungjawaban seseorang
terhadap bisa seseorang atau ke organisasi yang memiliki otoritas untuk mengawasi orang yang bertugas tersebut. Iya. Berarti kalau logikanya seperti itu bisa saya katakan kalau responsibilitas itu warga negara biasa boleh ya Pak ya, jika bertanggung jawab, misalkan apa namanya, seseorang bisa dikatakan responsibel, tapi kalau akuntan itu lebih kepada ada unsur legalitas di dalamnya, jadi ada Iya. keterikatan, Iya. gitu kan. Benar. Jadi akuntabel itu berarti yang tadi kita terikat oleh sesuatu. Jadi mungkin bersifat mungkin SK. Jadi kalau kita bawa ke tugas kita ya kita diberikan SK untuk menyelesaikan suatu tugas yang memang tugas itu harus kita sendiri yang menyelesaikan. Nah, sedangkan kalau Betul. responsibilitas ya kita bisa melakukan pembagian tugas dengan orang lain barangkali dengan kompeten yang sama. Jadi dengan yang memiliki kompeten yang sama dan untuk tujuannya juga sama menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Oke, jadi di sini kan dan berikan pendapat kelompok Anda terkait konsep responsibilitas dan juga akuntabilitas tersebut. Ini konsep ini maksudnya apa? Definisi dari responsibilitas dan akuntabilitas atau gimana? Dari perspektif kita setelah ada konsep ini begitu Pak. Berarti kalau ini kan tadi kan Pak Arif jelaskan kita ini bertugas udah jelas harus akuntabel karena apa? Karena ada legal standing-nya. Karena ada tupoksi yang diatur oleh undang-undang. Itu. Misalkan kalau kita ASN ada undang-undang ASN. Kalau misalkan pegawai swasta kalau misalkan dia mau akuntabel berarti dia harus taat pada kebijakan yayasan, kebijakan perusahaan seperti itu. Nah, kalau kita konteksnya ASN berarti kita dikatakan akuntabel jika bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang menjadi tupoksi kita terhadap bisa kalau secara vertikal mungkin kepada pemerintah, ke di atas, ke pusat, ke kementerian, ke atasan. Kalau misalkan secara horizontal ke publik, ke masyarakat secara umum gitu. Karena kan kita masih pelayan publik. Iya. Itu gimana kata-katanya Bu Sulas? Langsung gini, kalau biasanya dikatakan akuntabel apabila bisa mempertanggungjawabkan Ya, seperti itulah kira-kira. Tugas yang telah responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah ada seseorang bisa memberikan amanat. Tapi amanat di sini itu masih umum ya Pak? Boleh nggak ada penjelasan lebih jauh lagi nggak Pak? Amanat di sini itu ada yang arahnya spesifik ke legalitas, ke kalau ini kan baru penjelasan pengertian atau definisi dari responsibilitas dan juga akuntabilitas dari modul. Nah, jadi nanti mungkin bisa lebih jelaskan. Nah, ini juga ada yang dikatakan di sini akuntabilitas. Jadi responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Itu bisa jadi salah satu pembeda juga ya nanti di masa depan ya. Jadi ternyata kalau responsibilitas berarti kewajiban kita untuk bertanggung jawab. Jadi kan kalau bertanggung jawab berarti kita yang tadi yang bisa dikatakan bahwa kita bisa membagi tanggung jawab itu. Sedangkan kalau akuntabel kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai berarti ya memang benar-benar harus diselesaikan ya. Nah, jadi mungkin kalau pertanyaan konsep dari responsibilitas dan akuntabilitas kita masukkan itu saja ya. Terus akuntabel merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah ini kan yang tadi kata Mbak Aina, mungkin amanatnya apa sih? Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kalau di nilai publik berarti kita kembali ke yang sebelumnya berorientasi pelayanan. Jadi mungkin nanti saya tambahkan di situ ya untuk konsepnya itu nanti lebih dijelaskan kira-kira amanatnya itu apa dan sebagainya ya. Tapi apa namanya ini kita jelasin konsep atau kita mau langsung jelasin konteksnya ke ASN-an gitu? Atau cukup konsep aja konsep, karena ini kan yang ditanyain apa sih? ditanyain konsep jadi bukan dibawa ke tugas kita bagaimana seperti itu. Jadi mungkin lebih kita bahas ke konsep aja dulu. Apa yang membedakan? Oh iya ya, cuma konsep ya Pak yang tanyainnya? Ini cuma konsep aja. Oke, nanti ini saya tinggal tambahkan yang A ya. Oke, kita next ke B. Jadi
mungkin kita akan percepat soalnya Ibu Ain juga udah. Oke, kita lanjut ke B, silakan Bu. Terus Yang B, Bu Selas. Oke, baik. Yang B ini tentang pelayanan publik yang masih berbelit-belit seperti itu. Nah, kemudian maupun saya baca dulu soalnya ya, dalam hal pelayanan publik, kinerja pelayan publik, masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik atau birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Menurut kelompok Anda, seberapa penting nilai akuntabilitas publik sebenarnya? Tetapi kan fenomena ini udah menjadi, kalau menurut saya, udah menjadi akar permasalahan terjadi di mana-mana. Karena kan seharusnya pelayanan publik itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik. Kemudian belum adanya, kalau di tugas 1 itu lebih kepada belum adanya ini tempat pengaduan masyarakat. Nah, ketika ada tempat pengaduannya masyarakat, walaupun itu ada, itu tidak pernah dilanjutin lagi sebagai tindak lanjut dari pelayanan tersebut. Seperti itu. Nah, semisalnya seperti rumah sakit. Rumah sakit itu akan melayani, namun ketika dia tidak punya kekuatan untuk itu, misalnya masyarakat miskin dan sebagainya, maka dibuatlah pelayanan yang tidak merespon dan sebagainya. Itu kan udah termasuk timpang tindih antara yang harusnya pelayanan publik itu dialokasikan ke masyarakat. Jaringannya kurang bagus ya, Mbak. Putus-putus, Bu Sulas. Putus-putus. Yang belum saya putus-putus ya, saya ngomong dari tadi. Ini udah agak jelas. Oke, satu belum ada yang tempat pengaduan masyarakat, mungkin nanti bisa lebih diperjelas lagi menarasikannya, Mbak. Mungkin dikasih poin-poinnya aja dulu, mungkin bisa tinggal di. Sebentar, Pak. Nanti saya perjelasin lagi untuk selanjutnya ini. Bapak Ibu, sebentar saya mau ini pertanyaannya kan seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik. Nah, nilai-nilai akuntabilitas publik itu mengacu ke yang mana ya? Nilai-nilai. Yang ditanyain kan seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik. Berarti untuk menjawab nilai-nilai akuntabilitas publik itu kita harus paham dulu konsep akuntabilitas publik kan? Iya. Mungkin nanti bisa dilihat kira-kira nilai-nilai akuntabilitas publik itu seperti apa. Di modul nggak ada, Pak. Kayaknya, atau saya yang nggak nemu ya. Pak Arif nemu nggak? Saya cuma dapat yang akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Cuma itu ya. Untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang mana itu? Nomor slide berapa? Yang nomor 2, yang B. Yang nomor B, yang sekarang soal dibahas. Nomor B. Oh, yang soal, saya kiranya di modul ada penjelasannya. Ada memang di modul, Bu. Halaman 20. Nggak ada memang. Oh iya, halaman 20. Kalau saya lanjut terus. Saya coba. Nah, ini kita mengacu ke ketiga ini aja. Ketiga ini kan dikatakan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas dan membentuk sikap dan perilaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi akuntabilitas publik itu konsep kita akuntabel terhadap publik atau gimana sih akuntabilitas? Kalau nilai dasar akuntabilitas itu kan lebih kepada, kalau nilai
nilai akuntabilitas itu kan lebih kepada bagaimana gaya kepemimpinannya, kemudian bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelayanan itu sendiri. Jadi lebih kepada apa ya namanya keseimbangan, kepercayaan kayak gitu-gitu sih Bu. Jadi gimana sih nilai yang sebenarnya misalnya kepercayaan itu tadi, kemudian bagaimana tanggung jawab dari pelayanan yang kita menciptakan, misalnya di PKM saya ambil contoh. Kalau di PKM itu kan biasanya ada sebuah pelayanan misalnya administrasi, kita masuknya di sana. Berarti bagaimana itu pelayanannya di sana. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya mereka terhadap melayani pasien. Kemudian bagaimana dia bertanggung jawab atas pasien yang telah dia layani itu tadi. Jadi lebih ke ini, lebih kepada struktur yang memang harus sesuai dengan HSN sih sebenarnya. Nggak nyambung saya ya. Pokoknya itu dah, nanti saya iniin. Ini nilai-nilai akuntabilitas publik yang dimaksud itu mungkin mengarah ke ini ya Pak ya, yang halaman 20 mungkin ya. Iya, atau mungkin dikaitkan dari yang studi kasus yang ini yang sudah dijabarkan, terus kita kaitkan sama yang halaman 20 itu. Jadi kan yang dari tadi udah dijelaskan sama Mbak Sulas kan hampir semua juga masuk ke 3 poin yang di halaman 20 ini kan, yang kayak tadi peningkatan pelayanan dan sebagainya kan yang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya. Kalau kita bicara efisiensi itu kan yang tadi bicara waktu dan juga biaya kan. Jadi mungkin ya sudah paling yang tadi Mbak Sulas katakan itu ya udah bisa masuk. Publik harus memberikan di pointer aja Bu Sulas, apa-apa tadi yang mau dibuat poin-poin. Kepemimpinannya. Apa? Kepemimpinan. Kemudian kejelasan dari pelayanan itu sendiri. Ya. Ya. Pelayanan itu sendiri. Kejelasan. Mungkin ya Bu, tupoksi. Kemudian tanggung jawab. Kepercayaan. Yang selama ini yang hilang di masyarakat itu kan kepercayaan dari pelayanan publik. Kalau yang saya catat kemarin, tapi sebenarnya yang ditanyain seberapa penting kan? Seberapa penting? Berarti penting sekali. Sangat penting. Nah, mungkin nanti dinarasikan di awal. Baru tingkat kepentingannya itu, baru diuraikan. Iya. Sangat penting, mendesak karena misalkan core kenapa ini harus dijunjung? Karena kalau misalkan disepelekan, soal-soal isu-isu ini akan berkembang lebih luas lagi. Public trust semakin menurun terhadap kinerja PNS dan lain sebagainya, gitu aja kali ya. Jadi seberapa penting? Jawabannya itu penting, terus ke sana akibat-akibatnya gitu kalau dibiarkan. Terus bagaimana benefitnya kalau ini terus dijunjung tinggi, arah perbaikannya kemana? Mungkin itu ya kalau dari saya, nanti diuraikan lebih jauh. Iya, boleh Bu, begitu. Ada akibat jika dibiarkan, dan ketika ini dilakukan dengan komitmen yang baik, maka perbaikan-perbaikan apa yang akan, perubahan baik apa yang akan dihasilkan. Gitu mungkin nanti alur jawaban kita ke sana. Sebenarnya yang Sulas putus-putus. B ini masuk ke Aduh, Mbak Sulas putus-putus. Putus, Bu. Kedengaran yang bilang apa?
Bu Sulas, tapi Bu Sulas bisa dengar kita Halo, dengan baik. kedengaran? Bisa. Udah dilanjutkan yang C. Oke, langsung lanjut yang kecil aja ya. Nanti mungkin bisa kita. Ini saya masih galau ini apa ya jawabannya. Kemarin ini di kuis, di evaluasi akademik muncul soal ini nih yang saya. Oh, yang kan random ya, evaluasi Pak. MOC ya? MOC dapat juga Pak Arif soal ini. Iya kayaknya dapat. Bu Sulas dapat nggak soal ini? Saya masih ingat kemarin di evaluasi akademik MOC ada ini soal ini. Nah, saya nggak tahu jawaban saya benar atau salah. Untuk memenuhi kerugian ini soalnya mengecoh. Cuma saya tuh kemarin ragu ya, antara yang ini dan milihnya kemarin yang apa? Akuntabilitas kejujuran. Kalau saya kemarin antara akuntabilitas proses sama akuntabilitas program, cuman ini juga ada unsur kebijakan, pokoknya galau banget karena saya belum begitu paham terkait ini, perbedaan-perbedaan ini, dimensi akuntabilitas ini. Menurut Pak Arif, gimana Pak? Pemerintahan pusat maupun daerah sudah mulai program pengadaan barang dan jasa dengan soalnya ini kita harus paham betul. Tujuan adalah pertama agar tidak main mata-mata antara pengadaan proyek. Konsep ini nih. Antara pengadaan proyek. Dia masuknya kemana ya? Agar pelaksanaan pengadaan manajemen dilaksanakan di syukur. Itu ada di sebentar. Ada itu. Ada di halaman berapa sih modul? Itu ada di halaman 9 itu loh. 9. Bentar, Bu. Halaman 9. Bentar. Oh, tahu. Akuntabilitas. Oh ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Ini kenapa Uti? Arif halaman berapa ini, Pak? Penjelasan tentang ini. Yang ini, yang halaman 29. Yang mana ya kira-kira? Itu masuknya akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Sesi berat ketiga itu soalnya HOTS ini. Pemerintah pusat maupun daerah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik yang disebut e-procurement. Berarti maksudnya dia akuntabilitas proses. Iya. Kalau misalkan memulai program, saya juga pilihnya dulu akuntabilitas proses. Ini kan di sini dijelaskan bahwa akuntabilitas proses ini. Digunakan untuk melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan sebagainya. Jadi ini kan sebelumnya tender pengadaan barang itu, jadi procurement ini kan untuk tender. Jadi sekarang digunakan di PU dan sebagainya, atau pengadaan barang dan jasa itu tendernya sekarang sudah pakai ini. Dulu sebelum ada aplikasi ini, untuk tender-tender itu hanya dilelang dari orang per orang. Nah, kalau sudah pakai procurement ini, jadi kita sudah bisa memasukkan kira-kira gini. Ada tender pengadaan, contohnya apa ya? Pengadaan kita bawa di kampus ya. Pengadaan sarana dan prasarana kampus, contohnya kayak macam kursi dan sebagainya.
dulu sebelum pakai aplikasi, pihak kampus hanya menunjuk. Jadi kalau pihak kampus itu punya kenalan, oh saya punya saudara nih, dia jualan sarana dan prasarana, langsung tunjuk, oh kamu bisa memenangkan lelang dan mendapatkan lelang untuk menyediakan sarana dan prasarana. Nah, kalau sekarang pihak instansi atau kampus itu membuka lelang menggunakan sistem informasi. Jadi sistem informasi procurement ini, jadi dia membuka ini ada lelang untuk penyediaan sarana dan prasarana. Dan juga setiap orang yang ingin mengikuti lelang, mereka memasukkan proposal bahwa saya bisa menyediakan sarana prasarana, ini harga-harganya. Nah, jadi kan itu nantinya ada lagi nanti bagian-bagian yang memilih kira-kira mana sih yang paling bagus, dan juga sekarang sudah transparan. Jadi pakai aplikasi ini semuanya sudah transparan. Kenapa sih perusahaan A yang menang? Karena mungkin dia lebih logis untuk penawarannya. Jadi mereka memberikan penawaran yang lebih logis dibandingkan dengan orang lain. Karena kan kalau penawarannya tidak logis, itu kan otomatis barang dan jasa yang akan dilelang itu ya berarti mungkin kualitasnya diberikan kurang baik. Jadi contohnya macam harga kursi itu, satu kursi 300.000, yang normalnya memang 300.000, terus ada yang menawar lelang dengan harga, saya bisa menyediakan harga kursi dengan harga 100.000, ya itu kan nantinya orang di situ dia bisa menyanggah. Nah, seperti itu. Jadi kalau di saya kan orang tua saya kerja di bidang yang tadi proyek. Nah, jadi proyek ini jadi pengadaan, contohnya kayak macam proyek lelang jalan raya. Jadi mereka nanti ada lelang dari PU menyampaikan melalui ini sistem informasinya PU menyampaikan bahwa akan diadakan lelang untuk pengadaan jalan 10 km dari kota A ke kota B. Jadi nanti mereka tiap-tiap perusahaan itu akan memberikan sebuah penawaran. Saya bisa mengerjakan proyek ini dengan biaya sekian. Nah, jadi kan di situ bisa lebih transparan, kira-kira pada saat ada yang menang, orang lain itu bisa menyanggah. Disanggah, ternyata Pak, sebenarnya harga aspal itu sekian-sekian, harga biaya sekian-sekian, kenapa mereka yang menang? Nah, jadi karena dilakukan secara digital. Ya, dan juga transparan. Nah, makanya sini kan dikatakan bahwa akuntabel proses itu dia pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, terus ada pengawasan pemeriksaan. Nah, jadi nantinya pada saat ada yang sudah diberikan kemenangan dalam lelang tersebut, ya akan ada pengawasan atau betul tidak yang mereka tawarkan ini sesuai tidak yang mereka berikan. Oke, jadi kalau ini dia dimensi akuntabelnya dia masuk di proses. Oke. Apa ini Pak, apa ini berlaku juga sampai ke unit-unit proyek ini? Maksudnya kayak kemarin nih, saya kan prodi saya ada ikut dana hibah, kompetisi dana hibah, dan itu di situ dari pihak pusat ketika kita presentasi proposal itu meminta RAB itu diubah supaya kita sesuai dengan standar harga terpusat. Itu ada aplikasinya khusus di situ tuh, itu juga termasuk ya Pak ya, berarti kalau yang procurement itu dia memang khusus untuk barang dan jasa, penyedia barang dan jasa. Barang dan jasa, berarti yang tadi bukan ya? Ya tergantung tadi masuknya di mana, tapi kalau dia sudah bicara tentang pembiayaan APBN, mungkin dia masuk di situ, jadi harus masuk melalui sistem. Jadi sekarang kalau tidak salah semua lelang apapun itu, kalau dia sudah masuk pembiayaan APBN, dia harus masuk menggunakan aplikasi sistem informasi. Jadi kan cuma diberikan contoh procurement ini ya karena itu adalah lelang barang dan jasa. Oke. Jadi kan ini sudah dikatakan iya, aku ngerti. Kasus KKN. Kalau di akuntabilitas proses juga kan untuk menghindari terjadinya KKN juga kan. Jadi kira-kira dimensi akuntabilitas apa ya proses. Ya berarti masuknya di akuntabilitas proses kan. Ini kita lihat ini hanya menuliskan saja akuntabilitas proses atau dijelaskan lagi kan pertanyaan ini termasuk dimensi akuntabilitas apa studi kasus tersebut. Jadi tinggal dijawab akuntabilitas proses gitu aja. Uraiannya
Soalnya ada jelaskan pakai tanda seru. Oh iya, jelaskan. Oh iya. Jadi pertanyaannya termasuk dimensi akuntabilitas apa? Studi kasus tersebut jelaskan. Jadi termasuk akuntabilitas proses. Iya, Kita jelasin akuntabilitas. dulu aja di sini akuntabilitas proses adalah bla 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 bla. Baru kaitkan dengan kasus tadi supaya uraiannya sistematis begitu. Iya. Saya tambahin atas Pak Arif. Apa? Langsung aja ditambahin di Google Docs. Buka Google Bentar, Docs. Pak. Oke. Ya, bentar. Terus proses berkaitan dengan gitu ya. Iya. Berkaitan dengan apakah suatu prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi, akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem informasi. Ini tuh masuknya sistem informasi apa, Pak? Kalau yang e-procurement ini? Itu sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Jadi gini, sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Jadi terkadang kan di tiap instansi itu kayak gini. Ada instansi PU. Nah, PU itu kadang ada ketersediaan lelang barang dan jasa itu, contohnya kayak macam pembelian alat-alat berat dan sebagainya, itu yang mereka harus lewat aplikasi ini. Jadi PU mereka membutuhkan alat berat, contohnya eskavator. Nah, jadi nanti dimasukkan di e-procurement itu mereka butuh alat berat eskavator. Jadi nanti orang-orang yang mempunyai alat eskavator, mereka masuk ke lelang tersebut. Jadi saya menawarkan, saya punya ini eskavator, spesifikasinya sekian, harganya sekian. Nah, nanti lewat pengawasan yang ada, transparansi yang ada, pada saat perusahaan A terpilih untuk mengadakan barang eskavator, ya tadi itu orang-orang lain atau pesaing-pesaing lain bisa melihat, oh ternyata kenapa sih dia bisa sampai menang. Jadi transparansinya di situ. Ini aja kali ya, Pak. Gimana sih bahasanya? Coba, Pak, dilihat. Bu Sulas, gimana, Bu? Saya cuma termasuk Ini sudah akuntabilitas cukup proses. baik. Kita bisa tambahkan kata transparan juga. Jadi kan fungsi dari adanya, karena berkaitan dengan tugas pemerintah pusat dan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Tadi kan kasusnya pemerintah daerah ya, iya, pusat dan daerah. Pemerintah daerah sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Akuntabilitas terus apa ya? Dengan demikian prinsip transparansi gitu ya? Iya. Prinsip transparansi Bisa terwujud untuk menghindari tadi ya, yang menghindari terjadinya kolusi itu kan? Iya. Transparansi bisa terwujud untuk menghindari responsif. Itunya mau di ini nggak? Hapus nggak jangannya? Untuk menghindari terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terus akuntabilitas ini iya. Diterjemahkan melalui pemberian pelayanan dihapus publik. saja. Dilakukan ya, diwujudkan, dijalankan. Atau akuntabilitas proses berdampak pada pemberian pelayanan publik yang cepat. Akuntabilitas proses pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Iya. Serta pengawasan dan pemeriksaan serta adanya pengawasan apa ya? Pengawasan dari
pengawasan apa ya? Pengawasan dua arah apa ya? Pengawasan apa ya sistem pengawasannya? Jadi dua arah tuh maksud saya jadi yang satu arah dari ya kan si pihak 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 penyedia layanan dan jasanya ini kan dia berlomba-lomba tuh Pak. Jadi saling apa ya? Saling berkompetisi untuk ini gimana teman-teman? Begini aja cukup. Dari soalnya berdampak kalau pemberian gitu aja cukup. Tanpa ini Serta adanya pengawasan pada proses apa ya? serta adanya pengawasan pada proses pengadaan bahan serta nanti deh kalau misalkan mau disambungin lagi adanya pengawasan pada proses pengadaan itu pengadaan barang dan jasa. Iya, itu tadi tambahin di mana? Nggak ada di sini. Atau mau cukup sampai sini aja responsif dan murah serta transparan itu aja kali ya? Apa ya? Proses kenapa pada pemberian akuntabilitas proses melalui Kayak tadi tuh kayak macam tadi penjelasan yang sebelumnya itu yang sebelum dihapus. Oh ya di bawah walah. Malah belum scroll ke bawah. Sorry. coba Pak. Apa yang bisa ditambahin Bu di poin C ini Bu Sulas? Berkaitan dengan apakah suatu proses yang dilakukan untuk masalah pengusaha pertapatan Coba ya. sistem informasi Pengawasan pengadaan apa ya? barang dan jasa. Harusnya pengawasannya itu bersifat transparan. Tapi kan kata transparan tadi udah kita bahas di atas kan. Gunakan. Transparansi. Selain transparansi, apalagi ya secara jujur, secara prinsip-prinsip akuntabel aja. Pilih itu satu. Termasuk akuntabilitas proses. Karena berkaitan dengan proses atau serta adanya pengawasan pada seluruh kegiatan pelayanan publik. Karena itu kan tadi proses lelang itu juga kan termasuk pelayanan publik juga kan? Oh, itu tuh lelang itu termasuk juga kegiatan pelayanan publik. Iya, jadi gimana ya? Tadinya Jadi kan itu terbuka untuk umum, Pak. Terbuka untuk umum. Jadi kan tadinya lelang itu kan hanya bersih. Jadi gini, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui lelang itu. Jadi dengan adanya aplikasi e-Prospektum ini, jadi semuanya siapapun yang mempunyai perusahaan dalam bidang dan jasa bisa mengikuti itu tanpa harus mungkin saya di Gorontalo saya mengikuti lelang yang ada di pulau lain pun bisa. Oke. Itu memang yang mengawasi itu apakah sekedar pihak-pihak terkait atau bisa Nah, itu kalau untuk pengawasan itu saya stakeholder juga. kurang tahu itu kayak maksudnya apakah kalau tendernya gede nih apakah BPK dilibatkan atau apa dan sebagainya harus enggak? itu dilibatkan juga semuanya karena kan sudah bicara ke APBN kan makanya adanya aplikasi itu minimal masyarakat juga tahu oh ternyata instansi ini membutuhkan ini dananya sekian dananya dari mana siapa yang dapat tendernya terus bagaimana jadi masyarakat pun bisa tahu informasi itu. Oke. Pemerintah, masyarakat, badan pengawas gitu-gitu ada ya, maksudnya turut mengawasi. Berarti benar ya, di sini cepat, responsif, dan murah serta mudah, efisien. Ya, cepat di sini udah dibahas. Oke. Pengawasan soal kegiatan pelayanan publik. Udah masuk itu. Badan pengawas, badan kita bilang aja itu pengawasan pada seluruh kegiatan pelayanan publik.
Jadi pelayanan pada publik. seluruh kegiatan pelayanan publik. Jadi pelayanan ini kan contohnya tadi kayak ada e-procurement itu kan ya salah satu contoh pelayanan publik tapi yang sudah didigitalisasi kan. Contohnya kayak macam kemarin apa? Yang contoh video kemarin itu apa? IQ Fast. Itu juga kan karantina yang sudah ada sistemnya. Itu kan salah satu sistem bentuk pelayanan publik juga kan. Nah, ya itu. Oke. Ini soalnya kasusnya berkaitan sama sistem informasi. Untung ada Pak Arif kita, Bu. Saya belum banyak tahu tentang e-procurement ini, soalnya belum banyak cari tahu. Ya tadi udah sedikit ada bayangan lah. Oke. Ada lagi yang tambahkan? Sip, yang atas nanti ditambahin lagi loh. Iya, nanti insya Allah saya tambahkan di penjelasan konsep. Banyak sekali. Oke. Mungkin kalau sudah bisa di akhiri sama Bu Sulas ya. Tidaknya poin utamanya udah dapat Pak. Untuk tiap soal. Ya Bu Sulas ya? Iya. Udah good. Udah bisa ditutup ya Bu kayaknya. Oke, tunggu saya SS dulu ya. Siap. Apa namanya? Apa? Saya mau tanya tugas 1. Mungkin bisa kita akhiri dulu ya. Apa itu kan dia? Kita akhiri dulu mungkin Bu. Nanti akhiri dulu. Oke. Baik, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Nanti untuk tambahannya kita lanjut lagi per individu sesuai dengan kesepakatan per poin itu 1 orang. Seperti itu. Baik, kita tutup diskusi pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.